Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia hingga puluhan juta, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal.
Tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Zia dari Honda Megatama Pondok Pinang ya. Jadi Kak Zia ini adalah salah satu sales professor. Jadi tentunya teman-teman kalau konsultasi sama dia, mungkin teman-teman bisa mendapatkan promo-promo yang lebih baik tentunya ya. Karena bukan sales tapi langsung supervisornya. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Honda bisa langsung hubungin Kak Zia. Nomornya ada di deskripsi. Dan di bawahnya kita juga lampirkan harga lengkap termasuk Honda HR-V dan para kompetitornya juga. Oke, kita langsung bongkar ya Honda HR-V yang tipe E+ yang bensin non hybrid. Kita lihat di sini dari wajah depannya, dia model desain grillnya ini masih model garis-garis ya, di finishing warna body, dan sekarang secara keseluruhan bentuknya lebih mengotak. Di bagian atasnya ada finishing warna hitam glossy juga, lengkap dengan logo Honda berwarna chrome di bagian tengahnya. Lalu untuk yang tipe bensin E+ ini menariknya juga dilengkapi dengan ADAS atau Honda Sensing, yang dimana sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi pada saat kita aktifkan cruise controlnya, ketika ada kendaraan yang lebih lambat di depannya, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk mengikuti kecepatan kendaraan di depannya untuk menjaga jarak. Selain itu juga dilengkapi dengan collision mitigation braking assist yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika Honda HR-V ini mendekati objek di depan, dirasa bahaya driver menginjak rem, maka dia akan melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan lane following assist dan lane keeping assist yang bisa menjaga Honda HR-V ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan interferensi setirnya untuk menjaga selalu berada di tengah marka jalan untuk lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan-kendaraan yang di area blind spot. Selain itu juga dilengkapi dengan lead car departure notification. Jadi pada saat teman-teman berhenti di lampu merah, seandainya lampunya sudah hijau, kendaraan di depan sudah jalan, dia akan memberikan peringatan supaya kita langsung menyusul kendaraan depannya. Kemudian dilengkapi juga dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan fitur-fitur ADAS atau Honda Sensing ini, berkendara dengan Honda HR-V tipe E+ pun ini juga sudah cukup lebih aman ya dibandingkan mobil-mobil yang belum memiliki ADAS. Dan kita lihat di sini dari detail lampunya ini juga cukup menarik ya, karena tidak ada perbedaan dengan tipe di atasnya juga, yaitu sudah ada lampu DRL yang sudah LED membentuk kayak alis di atas lampu utamanya. Ini bisa bergantian dengan lampu sejanya juga. Kemudian untuk lampu utamanya juga sudah LED multi reflektor, jadi lampunya semuanya sudah LED. Bahkan untuk lampu sennya dia sudah LED sequential ya, kanan kiri sudah LED. Kemudian di bagian bawah menariknya juga mendapatkan fog lamp. Ini desainnya juga kelihatan sporty juga, modelnya dia garis horizontal. Kemudian di paling bawahnya dia mendapatkan underguard di finishing warna hitam doff, termasuk di bagian kisi-kisi tengahnya yang berbentuk honeycomb. Dan di paling tengahnya dia ada tambahan ornamen warna silver yang menambah kesan elegan dari tampak depannya. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan wajah depannya ini sebenarnya nggak beda jauh dari tipe RS-nya juga. Terlihat sangat elegan dan kelihatan maskulin juga. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin, seperti judulnya yang kita bongkar adalah yang non-hybrid. Jadi dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder 2AC dengan teknologi iVTEC. Di mana dengan mesin ini, Honda HR-V ini dia memiliki tenaga di 121 PS pada 6.600 RPM dan torsi maksimal di 145 Nm pada 4.300 RPM. Jadi secara tenaga memang ini boleh dibilang cukup besar dibandingkan para kompetitornya di kelas 1.500 ya. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga dilengkapi dengan peredam, dan ngomongin Honda HR-V ini berpenggerak roda depan. Jadi nggak heran kalau mobil ini cukup nyaman kalau dikendarai di jalanan sehari-hari. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini dilengkapi dengan velg R18 kayak yang ada di hybridnya juga, dengan profil ban di 225/50 yang sudah ada rem cakram di depan juga, sudah ada ABS, EBD, VSC, hill start assist juga. Kemudian di bagian atas rodanya juga mendapatkan over fender warna hitam doff yang cukup lebar, seolah-olah menyambung dari bodi depan sampai ke belakang. Kemudian di bawah-bawah pintunya juga ada set body molding juga,
di finishing warna hitam doff supaya dia kin look dengan over fender depannya tadi ya. Kemudian untuk spionnya ini housing atau covernya di finishing warna body, dilengkapi dengan lampu sein, pengaturan kacanya juga sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga. Dan khusus untuk spion bagian kirinya yang tipe E Plus ini juga sudah dilengkapi dengan kamera lane watch. Jadi ketika kita lagi mundur gitu ya, kita bisa melihat objek-objek yang ada di kiri dari kendaraan ini. Kemudian untuk handle pintunya ini model tarik warna body lengkap dengan akses smart entry yang modelnya scan jari ya. Jadi cukup modern juga. Kemudian untuk handle pintu belakangnya ini tersembunyi ya, berada di ujung pojokan kacanya ini. Jadi kelihatannya nggak ada handle pintu. Ini salah satu keunikan dari Honda HR-V ya. Dan di roda belakangnya kita lihat di sini juga dilengkapi dengan rem cakram juga. Jadi sama dengan depannya sudah cakram dua-duanya. Dan secara keseluruhan tampilan eksterior sampingnya ini memang belum ada perubahan dibandingkan yang model lamanya. Terlihat elegan dan kelihatan sporty. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya dari atas, dilengkapi dengan antena model strip view atau shark fin antena warna body. Kemudian ada roof spoiler juga warna body di bagian atas, di dalamnya warna hitam doff. Lengkap dengan high mount stop lamp yang sudah LED, kelihatan elegan juga di bagian tengah. Lalu untuk kacanya juga menarik karena kacanya sudah anti-moon atau kaca defogger, dilengkapi juga dengan wiper belakang. Lalu di bagian tengahnya tentunya ada logo Hondanya berwarna chrome, lengkap dengan background warna hitam glossy, jadi kelihatan elegan di bagian tengahnya. Kemudian lampu malamnya pun juga kelihatan atraktif dan kelihatan sporty juga ya. Modelnya menyambung dari kanan ke kiri, hanya dipisah dari logo Hondanya aja. Ini sudah LED semuanya. Lampu remnya juga sudah LED, tapi untuk lampu sein dan lampu mundurnya dia masih halogen. Di bawah logo Hondanya di bagian tengah ini dia ada kamera belakang. Jadi memang tidak ada kamera 360, tapi ada dua kamera ya untuk tipe E Plus ini. Selain kamera, dia juga ada 4 sensor di bumper bawahnya. Jadi untuk menambah keamanan saat lagi mundur, selain ada kamera, ada 4 sensor, dan dia juga dilengkapi dengan 2 lampu reflektor di bagian kanan kirinya, dengan desain bumper yang di finishing warna hitam doff yang seolah-olah kin look sampai ke bodi samping-sampingnya juga, dan ada tambahan underguard warna silver glossy di bagian tengahnya sehingga menambah kesan elegan dari eksterior belakangnya. Dan untuk mufflernya, dia juga cukup sporty juga ya, kelihatan menonjol di bagian kanan. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan eksterior belakangnya ini memiliki nuansa yang sporty dan nuansa elegan untuk kelas di SUV compact. Untuk kuncinya dia tentunya sudah keyless atau smart key ya, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock, kemudian ada tombol untuk menghidupkan mesinnya juga, jadi bisa dari remote, bahkan untuk membuka bagasi belakangnya juga ya. Nah ini terkunci, dia langsung terlipat otomatis, dan saat kita unlock dia juga akan membuka otomatis ya, dan nyala lampu sein karena spionnya juga sudah auto folding. Dan teman-teman juga bisa nyalakan atau hidupkan mesinnya dari sini juga. Jadi kita tekan tombol hold-nya ya, agak lama. Nah ini mesinnya sudah hidup ya, jadi bisa dipanasin langsung dari remote aja, jadi teman-teman nggak perlu masuk ke dalam. Jadi bisa panasin jarak jauh, bahkan untuk matiin dia juga bisa dari remote juga. Jadi cukup canggih ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari Honda HR-V, bahkan dilengkapi juga dengan sistem walkway auto lock. Jadi pada saat teman-teman tinggal gitu ya, kuncinya dibawa jauh, kalau kita lupa mengunci, dia akan terkunci otomatis ketika kuncinya sudah jauh. Jadi ini juga akan membuat mobil ini aman. Selain itu teman-teman kalau misalkan mau buka kuncinya, cukup masukkan jari aja seperti ini. Nah kunci dari locknya sudah terbuka ya. Kita buka, kita
Ini untuk pengaturan adaptive cruise controlnya, kemudian tombol lane keeping assist-nya juga ya. Jadi tombol ADAS-nya istilahnya di bagian kanan ini, dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan untuk head unit audionya juga, termasuk untuk angkat telepon dan voice command di bagian kirinya ini. Lalu di tengahnya standar ada logo Honda berwarna chrome, serta dilengkapi juga dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Selain itu untuk setirnya juga bisa diatur untuk naik turun, sudah bisa maju mundur juga, jadi sudah tilt dan teleskopik. Dan menarik lagi, di belakang setirnya juga ada tuas-tuas pedal shift-nya. Jadi teman-teman, walaupun mobil CVT atau Matic tetap bisa merubah giginya secara manual dengan hanya menarik tuas-tuas yang di belakang ini, untuk minus untuk mengurangi gigi atau plus untuk menambah gigi secara manual. Jadi memiliki sensasi mobil sport atau mobil manual juga. Lalu di bagian belakangnya lagi yang sebelah kanan ada tombol-tombol saklar untuk pengaturan lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto juga. Dan di kirinya dia juga ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Untuk hidupkan mesinnya karena sudah kilas, jadi teman-teman cukup injak rem lalu knobbel start engine-nya di bagian kanan setir. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya memang belum ada perubahan dari generasi sebelumnya, yaitu masih versi analog seperti ini ya. Untuk RPM dan kilometernya model jarum dengan aksen-aksen warna chrome. Tapi untuk MID-nya dia sudah full TFT atau sudah pakai layar digital ya, cukup besar juga. Dan fitur-fiturnya juga tentunya sudah support juga. Untuk tuas transmisinya desainnya masih sama sebenarnya ya. Jadi sudah ada warna chrome, dibungkus kulit juga di bawahnya. Cuman untuk di sekitarnya sekarang perubahan desainnya kelihatan lebih rata gitu ya, lebih flat tapi tetap kelihatan elegan dengan warna-warna hitam glossy dan list-list warna chrome di sekitarnya. Lalu ada pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan ada pilihan sport atau tiptronic. Apalagi sudah ada pedal shift-nya di bagian setir tadi, jadi walaupun Matic atau CVT tetap bisa dipindah layaknya mobil manual atau mobil sport. Kemudian ada tombol ikon, ini adalah mode supaya lebih irit ketika mungkin
lagi jalanan macet ya bisa diaktifkan. Kemudian ada tombol hill down assist pada saat diturunan supaya lebih aman. Rem tangannya juga sudah elektrik, lengkap dengan brake hold juga nih. Jadi tentunya akan sangat aman dengan brake hold ini juga. Di sini juga ada dua cup holder juga, bisa untuk naruh botol minum, dan untuk konsol boxnya menariknya juga sudah dilapis kulit, cukup tinggi juga bisa jadi armrest. Dan kalau dibuka boxnya juga lumayan ya, walaupun nggak terlalu besar tapi cukup lumayan juga untuk penyimpanan. Di bagian atas dia spion dalamnya masih standar, kemudian ada speaker juga di atas sini lengkap dengan lampu cabin. Ini sudah LED kanan kiri. Kemudian juga di bagian kanan kirinya sun visornya juga sudah ada kaca yang bisa dibuka tutup. Bahkan mendapatkan lampu tambahan walaupun masih warna kuning ya, dua-duanya ada. Bawahnya juga ini ya yang cukup besar ini. Jadi total speakernya ada 8. Ini berbeda dengan yang tipe E standarnya. Kita masuk ke dalam. Sekarang kita berada di interior baris kedua dari Honda HR-V yang tipe E Plus ya, yang bensin. Jadi secara ruang kabin memang tidak ada perbedaan dari tipe-tipe di atasnya. Jadi cukup lega ya ngomongin HR-V, ini cukup jauh. Lutut saya dengan depan joknya yang sudah saya mundurin. Lalu di atasnya ini juga lumayan tinggi, dari tinggi saya 167. Ini juga 10 jarian ya, dari tinggi saya 167-an. Ada pegangan tangan retract kanan kiri lengkap dengan gantungan juga. Kemudian ada lampu cabin di bagian tengahnya, ini sudah LED juga. Cuman memang untuk yang bensin sekarang nggak ada panoramiknya ya, jadi memang nggak bisa dibuka untuk bagian atapnya. Kemudian menariknya untuk seat beltnya sudah 3 titik penguncian semuanya, termasuk kalau ada penumpang di tengah, dia juga mendapatkan seat belt yang sudah 3 titik. Kemudian headrestnya juga sudah ada 3 juga, sudah adjustable semuanya termasuk tengahnya. Lalu kalau lagi berdua atau sendiri juga ada armrest nih ya, lengkap dengan 2 cup holder yang sudah dilapis kulit, jadi tentunya akan menambah kenyamanan juga untuk sandaran tangan. Bahkan untuk jok baris keduanya ini dia bisa dilipat ke atas juga gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau digunakan jadi kargo gitu ya, atau bagasi tambahan, ini muat bener-bener gede ya karena bisa dilipat ke atas seperti ini.
Menariknya dia rata dengan lantai ya, tentunya akan mendapatkan bagasi yang sangat maksimal untuk masukin lemari mungkin ya, bisa ke sini juga. Kemudian di kanan kirinya juga masih ada lampu penerangan, ini sudah LED di kanan kiri ya, jadi cukup menarik. Membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Honda HR-V bensin yang tipe E+, yaitu tipe bensin terlengkapnya, yang secara harga memang lebih murah sekitar 66 jutaan dibandingkan dari tipe RS hybridnya. Jadi teman-teman lihat sendiri, secara mesin juga bedanya mungkin hybrid dan non-hybrid. Kemudian dari dalamnya itu hampir cukup lengkap juga ya, hanya memang tidak ada panoramic glass-nya aja mungkin ya yang kelihatan langsung signifikan. Selain itu bedanya tipis-tipis mungkin seperti body kit, kemudian juga emblem RS dan lain-lain gitu ya. Jadi dengan harga yang lebih murah 66 jutaan, apakah ini lebih worth it dibandingkan yang hybrid RS-nya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Honda HR-V tipe E+ ini, tipe lain ataupun Honda tipe-tipe lainnya, teman-teman bisa nanti langsung konsultasi ke Kak Zia, salah satu sales supervisor dari Honda Megatama Pondok Pinang. Jadi bisa langsung konsultasi mengenai hitungan kreditnya, dapat cashback berapa, atau dapat promo apa lagi gitu ya. Atau kalau teman-teman misalkan mau lihat unit atau janjian test drive, pokoknya bisa langsung hubungin Kak Zia di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.